siang, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya Sinta. Video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang bagaimana saya bisa berada di Jepang dan awal pertama saya ke Jepang sampai saya menikah. Nah, awal saya pertama ke Jepang yaitu saya tanpa sengaja ya, waktu itu sekitar mungkin saya agak-agak lupa ya, dan waktu itu saya ketemu dengan teman saya, dan teman saya itu pas kebetulan baru pulang dari Jepang ya, kerja. Dan waktu itu teman saya itu bilang kalau bakalan ada audisi berikutnya, kalau pengen ikut ntar ikut audisi. Nah, dan disitu saya agak sedikit tertarik ya, karena saya memang kebetulan waktu itu saya itu saya itu bagaimana ya, saya ingin siapa tahu saya beruntung dari hati saya seperti itu ya. Dan di situ saya ikut, tapi padahal saya itu agak sedikit takut karena saya itu kan, maksudnya dari Jakarta ke Jepang itu kan sangat jauh ya, jadi saya agak-agak sedikit bingung. Dan tapi saya ingin mencoba challenge, maksudnya hidup saya, siapa tahu di situ saya akan beruntung. Dan akhirnya saya waktu itu ikut audisi, dan ada beberapa orang ikut audisi, dan di situ mungkin sekitar 15 orang, dan terpilih hanya beberapa orang, dan saya termasuk di dalamnya. Saya tidak tahu berapa orang. Dan akhirnya setelah terpilih, saya disuruh orang kantor ya, dan posisinya waktu itu kantornya berada di Cempaka Putih ya, di Jakarta. Saya sudah lupa tuh, mungkin itu sudah tidak ada kantor itu. Dan waktu itu mungkin sekitar 15 tahunan ya yang lalu ya, saya pertama kali ke Jepang. Dan waktu itu disuruh orang kantornya, saya disuruh belajar, dan saya mendatangi kontrak, dan saya sudah oke, setuju. Dan akhirnya saya minta izin dengan orang tua saya, tapi dengan berat hati orang tua saya itu sebenarnya tidak mengizinkan. Dan akhirnya dengan berat hati saya berangkat dengan sedih ya. Sebenarnya saya bingung, dan tapi akhirnya alhamdulillah sampai di sana. Dan setelah sampai di sana saya sampai 2 bulan saya belajar, dan alhamdulillah saya sampai 2 bulan itu saya bisa beradaptasi dan sedikit bicara. Dan 2 bulan ke belakangnya itu saya benar-benar sedih dan stres, ingin pulang setiap hari. Tapi mungkin karena memang sudah tuntutan sampai kontrak sampai 6 bulan, dan di sana pekerjaan saya yaitu melestarikan budaya Indonesia dengan menari tarian Indonesia, melestarikan budaya Indonesia begitu. Dan akhirnya setelah 2 bulan ke depan saya ketemu dengan calon suami saya, dan disitulah saya belajar dan bagaimana cara berbahasa Jepang yang baik, percakapan setiap hari. Dan saya akhirnya alhamdulillah saya bisa bahasa Jepang. Dan sampai di situ saya tanpa berasa saya 6 bulan, dan akhirnya saya pulang kembali ke Jakarta. Dan setelah nyampe di Jakarta saya dapat kontrak lagi, dan waktu itu maksudnya suami saya itu datang ke Indonesia, dan saya waktu itu kira-kira 3 bulan ya, 3 bulan saya
3 bulan saya di Indonesia. Mungkin saya sedikit lupa, 3 bulan mungkin saya ada di Indonesia. Dan dalam waktu menunggu di Jakarta itu, calon suami saya itu datang setiap bulan dan dia ingin menikahi saya, tapi saya masih belum yakin. Dan akhirnya saya berangkat lagi ke Jepang, dan di situ saya berangkat dan saya kerja lagi sampai 6 bulan. Dan akhirnya setelah 6 bulan berlalu, suami saya, maksudnya waktu itu belum menjadi suami ya, masih calon suami, dia bersikeras ingin menikahi saya. Dan dengan akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan dia. Dan mungkin itu jodoh atau saya tidak tahu ya. Di situ dia udah menunggu 1 tahunan ya kira-kira untuk menunggu saya, dan akhirnya saya menikah. Nah, setelah menikah itu maksud saya suami saya ya, setelah menikah, tapi bukan suami saya yang ini ya, maksud saya itu udah nikah 2 kali. Jadi suami saya yang pertama itu saya dikaruniai 2 anak, yaitu anak saya yang pertama yang sekarang dan yang kedua. Dan akhirnya saya selama 7 tahun membina rumah tangga, dan saya sebenarnya ingin terus bertahan, tapi apa boleh buat, karena kita mungkin belum jodoh, akhirnya saya berpisah dan bercerai secara baik-baik. Dan mungkin saya tidak, di dalam video ini saya tidak terlalu menceritakan perkawinan saya yang pertama ya, karena suami saya yang pertama itu tidak suka diekspos dan dia tidak suka media sosial. Jadi saya hanya sedikit cerita kalau saya itu sudah menikah 2 kali. Dan akhirnya saya itu sering cekcok dengan suami saya yang pertama. Dan di situ akhirnya selama pernikahan 7 tahun itu saya bekerja ya. Sebenarnya saya tidak bisa sampai menikah, saya tidak pernah bekerja, dan akhirnya saya bekerja disitulah akhirnya sebelum bercerai ya. Dan akhirnya saya bertemu dengan suami saya yang sekarang, karena di dalam pernikahan yang pertama saya memang saya sudah benar-benar tidak cocok. Saya untuk mencoba untuk bertahan, cuman karena memang bukan jodoh, akhirnya saya bercerai. Dan dari situ saya membawa anak saya pulang ke Indonesia, dan akhirnya saya tinggal bareng bersama ibu saya di Indonesia. Dan pada waktu itu saya sudah berhenti kerja ya, dan di situ saya bingung ya. Di Indonesia saya harus membiayai anak saya 2 orang, dan saya tidak punya pekerjaan di Indonesia, dan saya juga harus menghidupi anak-anak saya. Dan sedangkan di situ saya sedang bingung mau kerja apa, karena di Indonesia itu mencari kerjaan itu sangat sulit ya. Dan akhirnya saya dibantu dengan suami saya yang ini ya, yang baru, suami saya yang sekarang maksud saya. Dan disitulah saya dibantu, dan saya saya ke Jepang lagi, tapi saya tidak membawa anak saya. Dan saya ini ya, karena di waktu itu saya memang masih ini ya, masih proses perceraiannya. Dan akhirnya saya bercerai dengan suami saya yang pertama. Dan setelah selesai saya bekerja, dan suami saya yang bantu semua apa-apa yang saya perlukan. Dan di situ saya kembali menata hidup saya sedikit-sedikit
sedikit demi sedikit, dan akhirnya saya bersama suami saya yang baru, dan saya alhamdulillah saya bahagia, dan suami saya menerima apa adanya, dan kita selalu akur-akur saja, dan dia mengerti saya mengerti dia, dan alhamdulillah saya juga tinggal bersama mertua saya. Mungkin awal-awalnya sangat sulit ya, karena saya itu membawa 2 anak, dan suami saya itu menerima, dan mertua saya itu menerima di rumahnya. Dan awalnya saya itu hanya dihadiri keluarga saja dan orang-orang terdekat yang saya kenal. Kami membawa anak, akhirnya saya menjemput anak saya setelah selesai semuanya, dan menjemput anak saya, dan akhirnya setelah menjemput anak saya selalu saya belum terlalu berpikir untuk menikah lagi, karena saya masih ingin sendiri. Cuman karena anak saya setiap malam ya, mungkin itu kata hati kecil dia ya, dia selalu berkata kepada saya kalau dia merindukan seorang figur ayah. Dia ingin, kenapa kita selalu bertiga, dia bilang seperti itu. Di situ saya berpikir, apa dia sedih ya, dan saya juga di sini hidup bertiga saja ya, dan saya juga bingung mau ke depannya seperti apa, dan saya berjuang. Dan pada saat itu saya bekerja sambil menitipkan anak saya dengan perjuangan saya sendiri. Tapi saya juga nggak putus-putus saya berdoa, saya meminta pertolongan sama yang di atas, sama Allah ya. Saya ingin selalu bahagia bersama anak-anak saya, dan pada akhirnya saya mungkin saya tidak tahu ya, mungkin ini jodoh akhirnya yang selama ini menolong saya. Akhirnya mungkin dia jodoh ya, dan akhirnya saya menikah dengan suami saya yang sekarang. Nah, dan suami saya yang sekarang itu, waktu saya menikah itu, sebenarnya saya ingin menikah di Jakarta ya, cuman karena terlalu sulit surat-suratnya, dan waktu itu saya sempat ingin merencanakan menikah di Indonesia, tapi karena surat-suratnya yang sangat sulit dan tidak memungkinkan, akhirnya saya menikah di Jepang. Dan yang waktu pertama kali saya menikah itu, saya menikahnya di Indonesia ya, tapi yang kedua kalinya saya menikah di Jepang dengan ala kadarnya, simple dan sederhana. Tapi saya tidak pernah memikirkan dengan yang wah-wah seperti itu. Bagi saya dengan kesederhanaan itu mungkin akan menjadi momen yang bahagia untuk selamanya. Jadi saya itu memilih untuk menikah seadanya, dan akhirnya saya menikah membawa suami saya yang sekarang, maksud saya suami saya yang sekarang ya, suami saya ke ke masjid ya. Kami ke masjid di Hiroshima, dan pertama dia belajar bagaimana caranya menjadi seorang mu'alaf, dan akhirnya dia belajar dan masuk Islam. Setelah itu proses dia ingin menikah, dan dia ingin menikah dengan saya, dan melalui proses dan surat-surat kami mengurus, dan akhirnya saya menikah dengan apa adanya, dengan disambut dengan orang-orang di Hiroshima ya, warga di Hiroshima di masjid ya. Alhamdulillah mereka dengan tangan terbuka bisa menyelenggarakan pernikahan kami. Dan kira-kira itu tahun 2016 ya kami menikah, dan akhirnya alhamdulillah saya tinggal bersama suami saya yang sekarang, dan
bersama mertua saya pindah dari apartemen, akhirnya saya pindah ke rumah mertua saya. Dan setelah itu alhamdulillah saya dikaruniai seorang anak, dan makanya anak saya sekarang menjadi 3 anak ya. Dan disitu saya bahagia, dan sampai sekarang juga saya bahagia. Suami saya yang sekarang mengerti saya, dan saya selalu akur, dan saya selalu mengerti suami saya, dan suami saya selalu mengerti keadaan saya. Oke, sekian dulu cerita singkatnya, dan mungkin kalau saya cerita panjang akan lebih panjang lagi, dan mungkin saya kapan-kapan ingin membuat video bersama suami saya, bagaimana saya awal ketemu dengan dia. Saya akan bikin video ulang lagi dengan versi suami saya, mungkin kalau saya ada waktu. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Mungkin itu bisa menjadi sharing kalian bagi yang mempunyai calon mungkin orang luar. Dari situ kita bisa banyak belajar, mungkin dari cerita dari video saya mungkin bermanfaat buat kalian. Oke, sekian dulu video dari saya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih telah nonton video saya. Bye bye.